Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat siang atau selamat pagi bagi teman-teman yang ada di luar negeri. Eh, saya sangat berterima kasih ya karena boleh menjadi speaker pada malam hari ini di Bandung Peace Week di hari yang kedua. Dan semuanya perkenalkan, nama saya Tabita Marta. Saat ini saya sedang duduk di bangku perkuliahan semester 7 di Perguruan Tinggi Gunabangsa Yogyakarta. Jadi waktu itu awalnya ketika saya masih mahasiswa baru, saya bergabung di sebuah organisasi yang bernama KAMAI, Keluarga Mahasiswa Advent Yogyakarta. Saat itu sekitar tahun 2021. Jadi KAMAI ini, Keluarga Mahasiswa Advent Yogyakarta ini mengadakan sebuah program. Nah, program ini berkolaborasi dengan Initiative of Change Indonesia, yaitu programnya Trust Building Program. Waktu itu di Jogja, waktu saya datang pertama kali di Yogyakarta, itu sudah batch kedua atau sudah tahap yang kedua. Awalnya saya tidak terlalu tertarik ya dengan program tersebut. Tetapi karena teman-teman dari organisasi ini, beberapa dari teman-teman Kamai ini ikut program tersebut, terus mengajak saya, ayo ikut dong, ikut gitu kan. Akhirnya ya udahlah saya ikut aja gitu kan, karena ajakan teman awalnya. Dan trust building program ini berlangsung selama 3 hari 2 malam di Yogyakarta. Dan selama saya mengikuti program tersebut, saya banyak bertemu dengan teman baru. Tetapi teman baru ini bukan hal yang luar biasa menurut saya, karena ketika kita pergi keluar pun kita bisa bertemu dengan banyak orang teman baru juga. Tetapi yang menurut saya luar biasa adalah ketika kita bisa bertemu dengan orang baru dan kita bisa bercerita dengan mereka secara intim dari hati ke hati. Padahal mereka baru kita kenal gitu. Dan di sana pun saya mendapatkan ruang yang aman untuk saya bercerita tentang cerita saya yang mendalam, cerita masalah saya apa, cerita saya berkuliah saya bagaimana. Di situ saya mendapatkan ruang yang aman untuk bercerita dengan teman ini. Dan bahkan di program tersebut yang membuat luar biasa juga adalah ketika setiap pagi kami bangun jam 5 untuk membaca kitab kita masing-masing secara bergantian ya. Misalnya ada yang beragama Kristen atau ada yang beragama Islam, kita sama-sama membaca kitab kita masing-masing. Yang Muslim membaca Alkitab, yang Kristen juga bisa membaca Al-Quran. Dan itulah hal yang benar-benar tidak pernah saya temui. Itu yang membuat saya merasa damai nih dengan orang-orang yang baru saya kenal. Karena saya melihat mereka saling menghormati satu dengan yang lain dan saling menghargai satu dengan yang lain. Ada banyak sesi di sana yang diberikan secara waktu berlangsungnya trust building camp ini. Salah satunya ketika kita ingin merubah sesuatu, maka mulailah dari diri sendiri, gitu ya. Seringkali kita melihat sesuatu itu ingin berubah baik, tapi kita tidak ikut serta di dalamnya. Nah, tetapi di dalam program ini saya diajarkan, saya mendapat pelatihan bahwa starting with yourself adalah hal yang baik yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Dan berakhirnya trust building camp yang kedua ini, untuk pertama kali ikuti, saya merasa bahwa saya ingin membagikan hal yang sama kepada banyak orang, agar mereka bisa merasakan hal yang luar biasa juga yang saya dapatkan di program ini. Oleh karena itu, pada tahun 2022, jadi ketika saya ikut trust building program itu kan tahun 2021, dan pada tahun 2022, waktu itu saya menjadi pengurus KAMAI. Waktu itu pengurus Ketua Divisi Sosial dan Lingkungan. Dan saya membuat program Trust Building Camp lagi, yang ketiga, tentunya berkolaborasi dengan Initiative of Change Indonesia.
Dan di program ini saya mengajak teman-teman kampus saya untuk ikut serta dalam program tersebut. Dan testimoni dari mereka pun sangat baik. Mereka merasakan kedamaian juga seperti apa yang saya rasakan. Maka dari itu saya berkomitmen untuk meneruskan ataupun melanjutkan program trust building ini sehingga banyak orang yang mengetahui dan saling menghormati dan tercapainya kedamaian dan tidak ada perpecahan seperti itu. Dan salah satu yang ingin saya sampaikan kembali adalah yang mengubah hidup saya. Story of change my life adalah sampai saat ini saya adalah orang yang suka mendengarkan cerita, tetapi saya tidak bisa memberikan solusi bagi mereka yang bercerita kepada saya. Dan karena saya sudah mengikuti trust building program, saya mendapatkan beberapa metode yang membuat saya mengubah hidup saya. Jadi ketika teman-teman saya bercerita, terkadang saya hanya diam saja. Dan saya tidak bisa memberikan mereka solusi. Tetapi metode yang diberikan trust building camp itu salah satunya adalah memberikan pertanyaan kepada mereka yang memiliki masalah atau dilema. Karena saya orangnya tidak bisa memberikan solusi ya, karena metode yang diberikan dari trust building ini memberikan pertanyaan kepada mereka yang memiliki masalah, dan itu saya gunakan kepada teman saya yang bercerita kepada saya. Ternyata ketika saya menggunakan metode yang saya telah ikuti di trust building program itu, dan itu pun sangat bekerja. Yang awalnya mereka nggak tahu nih punya program punya masalah dan tidak tahu jalan keluarnya. Tetapi ketika saya mengikuti metode yang diajarkan, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan kepada mereka agar mereka boleh berpikir sendiri dan akhirnya mereka boleh menjawab sendiri akan jalan keluar mereka masing-masing. Dan ketika saya memberikan itu, teman saya sangat luar biasa katanya. Dia bisa menjawab jalan keluar dia sendiri dengan pikiran kritis dia sendiri. Dan dari hal itu, saya jadi banyak teman yang cerita ke saya, sehingga saya tidak perlu lagi untuk memberikan solusi kepada mereka. Saya hanya perlu memberikan pertanyaan yang membuat mereka berpikir kritis, sehingga mereka boleh menjawab sendiri akan pertanyaan masalah yang mereka hadapi. Dan sesuai dengan komitmen saya di awalnya, saat ini saya menjadi ketua Kamai, maka saya ingin meneruskan program ini dan ingin berkolaborasi kembali dengan Initiative of Change Indonesia untuk membuat trust building program lagi di batch 4 di Yogyakarta tahun 2024 mendatang. Dan saya harap program ini akan terus berlanjut sehingga teman-teman yang di luar sana yang belum memperoleh pelajaran yang baik di dalam trust building program ini, boleh juga mereka mendapatkan hal yang baik dari program ini. Sehingga perdamaian pun boleh tercipta dan kita boleh hidup sejahtera tanpa adanya kekerasan, penistaan agama, ataupun perpecahan karena perbedaan akan budaya, agama, atau hal yang lainnya. Dan mungkin inilah cerita dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, good afternoon. Okay. First of all, the honorable all speakers, moderators, facilitator, staff, and participants. My name is Mukhlisah Amin, a graduate of Hadis Science Department, UIN Alauddin Makassar, and I'm alumnus of Trust Building Camp Program Makassar 2022 in the collaboration with Initiative of Change or IOC Indonesia and MIPG
or Mahabbah Institute for Peace and Goodness. First of all, I want to introduce Mahabbah Institute for Peace and Goodness is an interfaith community based in South Sulawesi, especially Makassar. And last month, the community celebrated its 8th anniversary. Okay. Before I participated in trust building camp, I didn't really put attention in interfaith issues. I thought that it's not my fault. It's not my responsibility to cure any wound of people. But the trust building was the really brand new day for me. It is a life-changing experience that I have ever saw with all facilitators or mentors that flow with from to Makassar to hold this program. There are Kak Renden, Kak Huda, Kak Mer, and Kak Neas, and all facilitators that help to make this program successful. Trust building camp was held 2 nights and 3 days in Galesong Beach, Takalar. It is near from Makassar. For me, it was a moment to break my identity boundaries, to build my self-awareness about interfaith interaction or interfaith issues. So I was a participant represent UIN Alauddin Makassar, and after that I am taking a part in MIPG or MIPG as a board of multimedia management. In the trust building camp, my first impression was more than my expectation. We perform our prayer in one room. So like two religion, Islam, Muslim, and Christians perform their prayer in the same time in one room. So it is very new for me, and I see that it's okay to live together with different people with different religion. So that touched my heart deeply. And I love also Hannah's conversation. It is a session that was a very safe space to talk about ourselves, to share our experience, to share our feeling without any judge from anyone. It feels like true a safe space for me. And I love the rules of every Hannah's conversation, that there is no advice, no judge, no interruption, and to keep it secret. And it is a true moment to build trust for each other, for our interfaith friends, like that. And also for a session of healing historical wounds. That time really helped me a lot, because that moment I realized that many interfaith war or issue or problems happened around me, and I asked myself, where are you? Like, where are you? Why you don't know about this? Why don't you care about this? And it is about humanity. It's not you don't need to be people who make war
you even if not caused by you, it should be your responsibility to cure because it is about humanity. And that time I reflect and to myself about my interfaith attention like that. And also expression night, that was a moment, that moment was incredibly fun because every single group performed their talent in front of all participants. Most of us perform poems or songs, but there are also a group who showed drama performance. As we can guess, mostly our performance talked about interfaith relation, solidarity, and peace. So personally, I feel that it was incredibly fun night, and and no one knows behind the stage that I have my very first chance to play to apply makeup, to like eyeliner, mascara on my interfaith friends in our room, and it was so memorable. Yeah, it's incredibly memorable for me, because that time, that's one of a deep interaction with other religion friends, for me who has born and grow up in Muslim community only. And that the expression night was, uh, I don't know how, I'm curious actually, how can it was so fun, it was so successful, and uh, it it left a sweet mark on our in our heart, in for every participants, like, but because that, like a big inauguration or conference or uh performance moments out there, I don't know how can it was so fun, maybe because it has a deep message or memory for our interfaith relation. And also, I love, personally, I love playing Friends for Life card. It is flexible. It's flexible card to play anywhere and with everyone to to get know each other, to get to to share everything, even private thing to each other. That many things that I even never share to anyone, but I can share there. Actually, my favorite session was having meal time, was left a sweet memory for me. It's not about food or like spicy food or delicious cuisine, but the moment of deep talk and free talk that we can build in every meal time. It was so amazing, incredibly astonishing for me. And after the program, I feel that I feel more responsible, responsible to cure, to make a more free, safe space, to make more peace to many people, that that now interfaith issue become one thing that I want to dedicate in. And I want to continue my study about interfaith relation, and interfaith issue. And thank you so much for the chance. And as I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening.
Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Doraemon. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam kepada teman-teman semua, salam sejahtera. Saya mengucapkan terima kasih juga pertama-tama. Berita yang akan saya bagikan sebenarnya mirip ya kepada teman-teman dengan teman-teman. Perkenalkan teman-teman, nama saya Cia Cia. You can call me Cia Cia. My real name is Patricia Tasha. I remember when aku ingat ketika saya TK itu ibu saya memperkenalkan diri saya itu sebagai Tasha. Mengapa? Karena meskipun Cia Cia adalah nama kecil, ibu saya selalu bilang bahwa Tasha itu Cia Cia itu namanya terlalu Cina, terlalu Tionghoa begitu. Dan mama saya takut saya akan didiskriminasi karena nama saya terlalu Cina begitu. Sejarahnya sendiri orang tua saya dan keluarga saya semuanya Tionghoa, keturunan Tionghoa. Saya adalah generasi keempat imigran begitu di Indonesia dan orang tua saya secara historical masih memiliki trauma-trauma tersendiri terhadap orang-orang yang bukan Tionghoa, gitu. Orang-orang pribumi dan orang-orang yang bukan Kristiani. Gitu. Jadi ketika saya tumbuh besar di lingkungan yang sangat homogen, di lingkungan yang perumahannya tetangga saya itu yang saya temui adalah semuanya adalah orang-orang Chinese, orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani. Dan saya sampai umur saya 17 tahun, saya tidak pernah berteman dengan seorang Muslim pada saat itu. Mengapa? Karena secara background papa saya dan mama saya memang secara berhati-hati memilih tempat tinggal saya yang menurut mereka aman. Yaitu bagi mereka aman adalah yang homogen begitu. Jadi saya tidak boleh berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang berbeda agama, orang-orang yang berbeda suku demi keselamatan dan keamanan saya. Sekolah saya 12 tahun sekolah Katolik, baru kemudian saya nanti akan saya ceritakan mengapa saya akhirnya mau bersekolah ke sekolah negeri dan tidak lagi tinggal di dalam lingkungan yang homogen. Ketika saya umur 17 tahun, ketika saya kelas 2 SMA, saya ikut mengajar di rumah singgah secara gratis sebagai relawan dan pada saat itulah pertama kalinya saya bertemu dengan anak-anak Muslim gitu. Dan di sini mereka karena saya mengajar secara rutin, maka kami semakin dekat dan mereka ini sangat menyayangi saya sebagai guru les mereka. Saya juga pada saat itu baru saya menyadari kembali bahwa em, kok teman-teman ini yang Muslim ini semuanya baik-baik ya? Kenapa baik-baik dengan saya? Apakah yang orang tua saya ceritakan, mama papa yang berbeda itu berbahaya, itu apakah mereka benar-benar sesungguhnya seperti itu? Pertama kali dalam hidup saya, pas saya SMA, saya memikirkan dengan serius, apakah ini benar? Setelah itu, pada suatu hari di tahun 2017, Natal 2017, kami mengajak anak-anak ini untuk makan di hari Natal ya. Pada saat ini kami tidak mengadakan acara doa, tapi hanya acara makan. Namun setelah itu karena komunikasi dan koordinasi yang kurang dan juga karena prasangka yang sangat buruk, rumah singgah kami, tempat kelas kami, ruangan kami ini didatangi oleh tokoh-tokoh desa tempat anak-anak ini tinggal, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan mengatakan bahwa oh kalian mengajak anak-anak ini ke ke makan siang di hari Natal itu berarti kristenisasi. Jadi pertama kalinya juga setelah saya mengalami bertemu dengan orang-orang yang berbeda, saya juga pertama kali mengalami apa itu artinya intoleransi atau bagaimana prasangka dan hoax itu benar-benar berakibat fatal. Di sini saya ingat bahwa ini adalah foto yang saya bagikan, adalah foto tempat mengajar kami pada saat itu dengan anak-anak yang cukup banyak, mereka sangat rajin belajar matematika bahasa Inggris, namun sejak tanggal 25 Desember 2017 tersebut, anak-anak ini tidak boleh lagi hadir ke rumah singgah ini dan rumah singgah ini ditutup. Bahkan saya ingat bahwa anak-anak ini sebenarnya sering sekali jalan-jalan dan mengunjungi saya di hari libur untuk bilang mengajak saya main gitu, Kak Cia main yuk gitu. Namun setelah orang tua mereka, tokoh-tokoh masyarakat mereka mengatakan bahwa tidak boleh datang lagi ke tempat ini karena ini kristenisasi, anak-anak ini tidak pernah lagi bertemu dengan saya. Anak-anak tidak pernah lagi bertemu dan berjumpa dan mencari saya.
Em, dalam proses ini ketika saya mengalami proses penyerangan ini, proses penutupan rumah singgah ini karena tuduhan kristenisasi, saya menangis. Saya cukup banyak menangis dan saat itu yang saya sangat sedihkan adalah anak-anak ini adalah anak-anak yang sebenarnya sama seperti saya, yaitu mendapatkan apa ya, mendapatkan warisan atau peninggalan prasangka dari orang tua dan dari orang-orang yang menjadi guru mereka. Masyarakat mereka, sekitar mereka itu memberikan prasangka dan warisan. Saya mendapatkan prasangka dari orang tua saya terhadap orang-orang muslim dan orang-orang pribumi begitu. Sementara anak-anak ini, adik-adik ini yang saya ajarkan, mereka juga mendapatkan warisan peninggalan dari lingkungan mereka yang intoleran juga bahwa oh orang Kristiani itu bisa kristenisasi, mereka bisa bermaksud buruk dan seterusnya. Satu hal yang saya refleksikan pada saat itu adalah ternyata hidup uh, kebinekaan Indonesia itu tidak semudah itu. Ternyata yang saya tinggal selama saya 17 tahun hidup tuh ternyata saya hidup di dalam tempurung tempurung kelapa begitu. Saya di dalam sumur saja saya tidak tahu lingkungan yang sebenarnya nyatanya itu seperti apa. Saya pikir bahwa dunia ini aman-aman saja, damai-damai saja, Indonesia akan damai-damai saja. Saya akan tetap tinggal bersama dengan lingkungan saya yang homogen. Saya akan kuliah di Universitas Katolik dan saya akan kerja di lingkungan orang-orang Katolik pula. Namun setelah kejadian ini dan saya dicerahkan dan diajak oleh Tuhan untuk mengatakan bahwa Cia coba lihat apakah di lingkungan kamu ini ada situasi-situasi yang sebenarnya masih intoleran dan masih butuh bantuan kamu dan butuh turun tangan kamu. Setelah itu 1 tahun kemudian saya masih galau, saya masih sangat malas sekolah, seterusnya saya masih sangat sedih. Saya kemudian bertemu dengan publikasi di YIPC tentang Peacecamp. Peacecamp ini seperti yang teman-teman sadari, pertama kali saya melihat dialog lintas agama yang damai, bukan debat yang ada di Facebook atau di sosial media, tapi damai, yaitu bisa memahami satu sama lain. Dan di saat itu di hari terakhir saya mengingat bahwa Kak Vika, teman saya, memohon maaf atas nama Muslim atas kejadian yang terjadi kemarin, dan saya juga atas nama Kristiani meminta maaf kepada Kak Vika dan teman-teman Muslim bahwa ada juga beberapa hal yang mungkin kami dari Kristiani tidak layak dan malah menyinggung dari teman-teman Muslim. Dan setelah itu dalam proses 3 hari 2 malam tersebut saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya akan terus bergerak untuk toleransi lintas agama dan perdamaian sebagaimana saya bisa gitu. Dan sampai saat ini meskipun prosesnya masih pelan-pelan dan tidak segitu seringnya, tapi saya tetap masih punya komitmen saya untuk tetap stay di trust building program, di interfaith Peacecamp begitu, untuk terus menjaga perdamaian. Satu hal yang saya sangat ingat dari trust building program adalah honest conversation dan healing historical wounds. Inilah yang ingin saya angkat ke teman-teman, bahwa historical wounds itu harus disembuhkan satu-satu, pelan-pelan. Saat ini setelah ini kan 2018 ya, 5 tahun saya bergerak di IPC, pelan-pelan lah mama saya mulai melihat tindakan saya dan mulai melihat teman-teman saya yang Muslim. Baru melihat kayak dulu dia tidak setuju ketika saya ikut peace campaign, sekarang kayak oh ya hati-hati di jalan. Jadi sudah ada perubahan bersama lain, pelan-pelan kita harus mulai dari diri sendiri untuk mengajak keluarga kita, mereka yang membawa kita warisan-warisan prasangka tersebut, kita pelan-pelan kita kikis. Kita pelan-pelan kita kikis dengan komunikasi dialog yang terus-menerus yang tidak berjalan selama 1 bulan, tapi bertahun-tahun untuk menjaga perdamaian. Demikian sharing dari saya. Kalimat terakhirnya saya ingat sekali kalimat ini. Often hate each other. Kita membenci satu sama lain karena kita nggak tahu, kita nggak bisa bertemu, kita nggak bisa berjumpa, kita nggak bisa komunikasi, dan kita terpisah karena prasangka-prasangka yang sudah terbawa dari historis dan sejarah kita. Mari kita kikis bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Thank you very much for all of you listening. Menarik ya, jadi sebetulnya yang paling mendasar antara ini, saya jadi pengen cerita juga sedikit personal, tapi tidak akan terlalu personal juga, bahwa
Yang membedakan saya sama Cia adalah bahwa di kami, keluarga kami sangat campuran ya. Jadi ya mama saya Chinese, papa saya Sunda Betawi ya. Kombinasi yang sangat menarik sih kalau saya bilang ya. Terus saya juga melihat di keluarga sendiri juga tarik-tarikan tentang kamu mau agama apa, kamu mau agama apa ya gitu ya. Tapi eh, kehidupan saya sebetulnya tidak sesulit yang dialami sama Cia ya. Bahwa ketika saya memiliki darah lokal itu memberikan saya sedikit privilege juga untuk agak dimudahkan. Kalau untuk di sekolah, saya bersekolah di sekolah negeri, jadi lingkungan pun juga sudah bisa dibayangkan seperti apa ya. Kalau untuk urusan kepercayaan, saya juga sempat ikut ajarannya papa saya yang muslim ya, karena kalau misalnya kita ngelihat garis keturunan ya anak biasanya sih ikutnya ke papa gitu ya. Setelah papa meninggal, saya sama mama, lalu saya juga diasuh oleh kakek atau engkong saya gitu, karena uh, engkong saya itu adalah papanya mama saya. Terus dia sempat pada saat itu bilang gitu, kalau misalnya kamu sudah berusia sedikit dewasa, 25-an ke atas, mungkin kamu bisa pilih uh, jalan kepercayaan kamu sendiri gitu ya. Well, to be honest, ya, I mean, I used to be a Catholic. Saya dibaptis 28 waktu itu ya umur saya. Uh, tapi setelah saya melihat banyaknya konflik agama segala macam yang saya lihat juga gitu ya, somehow saya jadi bertanya sendiri, apa iya ya, apa sih beragama menjadikan manusia seperti itu. Lalu saya pelan-pelan juga belajar, saya ngebedah ya gitu ya tentang uh, berbagai macam ajaran agama gitu ya, termasuk um, agama lokal, kepercayaan lokal gitu ya. Sampai pada akhirnya ketika saya masuk usia sekitar 40-an, to be honest, I'm currently 47 years old ya. Mungkin tua ya, 3 tahun lagi 50 kalau misalnya aman. um, saya memutuskan untuk menjadi agnostik, dan saya memilih untuk tidak memilih agama apapun ya. Prinsip saya adalah hingga sekarang ya udah, mendingan kita baik-baik aja sama sama semua orang gitu ya. Dengan saya menjadi agnostik, uh, saya menjadi, katakanlah, bisa menjadi lebih objektif dalam melihat uh, setiap life issues yang memang mungkin bisa disebabkan oleh adanya gesekan antara umat beragama segala macam gitu ya. Uh, uh, Mungkin di satu sisi nanti, mungkin ketika tiba saatnya saya untuk meninggalkan dunia ini, orang akan bertanya gitu, mau pakai cara apa kamu nanti? Karena saya juga pernah ditanyakan seperti itu, tapi terus terang saya tidak mau menjawab gitu, karena I mean it's all my personal ya. It's all my personal. Saya masih belum bisa menentukan apapun ke depan gitu ya. Itu dari sisi personal saya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nyambung ke apa yang saya kerjakan gitu di Bandung ya, saya merasa berterima kasih bahwa kerja-kerja saya dan teman-teman di Sekolah Damai Indonesia itu masih cukup bisa diakui sama teman-teman muda di Bandung ya. Apresiasi untuk itu juga, terima kasih untuk kepercayaan teman-teman Bandung yang sudah memilih Sekolah Damai Indonesia untuk menjadi ruang aman perjumpaan bagi teman-teman lintas agama, lintas identitas gender, lintas orientasi seksual, lintas kepercayaan politik yang berbeda-beda ya.
karena kami tidak mau menegasikan orang-orang di sini ya. Jadi ketika ada satu pengalaman waktu itu tahun berapa ya, 2021, ketika ada satu orang anak muda bercadar dan kami ngobrol dengan posisi yang sangat dekat secara fisik, orang-orang mulai mempertanyakan, apakah kamu mulai menggait teman-teman muda yang pemikirannya sangat kolot, konservatif gitu secara agama gitu ya. Saya bilang kita tidak bisa menegasikan bahwa mereka ada ya, betul tidak? Mereka itu bagian dari masyarakat. Mereka juga manusia seperti kita, yang membedakan kita adalah ideologi, cara pemikiran, dan kami ngobrol biasa-biasa aja gitu ya. Tapi orang lain melihat kami berdua ngobrol sedemikian intens sambil, saya ingat waktu itu sambil minum es teh dan makan es campur, ya saya ingat banget itu ya. Terus bagi saya itu merupakan salah satu cara termudah ya untuk bicara dengan orang yang berbeda secara ideologi, dan otomatis mungkin teman saya yang bercadar itu juga memiliki satu pandangan yang memang mungkin bisa jadi berbeda tentang saya, tapi semua bisa cair dengan hal-hal yang bagi saya mudah gitu ya. Ngobrol bareng, minum bareng, makan bareng gitu ya. Akhirnya malah jadi kita juga kadang-kadang ledek-ledekan gitu ya, kayak misalnya, lu sih nggak jelas mukanya mau kayak gimana gitu. Saya juga balas balik sama dia gitu ya. Kayak misalnya, coba sekali-kali tuh buka cadar gitu ya, biar orang tahu cantiknya kayak gimana gitu. Ya tapi kami udah nyampe pada tahapan di mana ketika kami bercanda, kami sadar bahwa it's just a jokes for both of us gitu ya. Tapi orang lain yang menangkap itu bisa jadi menangkap hal yang sangat berbeda dan bisa menimbulkan satu bentuk prejudis baru gitu ya. Tapi gak apa-apa, bagi kami itu sebuah proses ya. Pun ketika saya bertemu dengan teman-teman dari Saksi Yehova, saya ingat sekali ya, teman-teman saya langsung pada WA gitu ya, lo yakin mau masuk gereja itu ya, lo yakin mau jadi bagian dari jemaat itu? Saya berteman dengan mereka sudah langsung dijudge seperti itu, tapi nggak apa-apa. Mungkin di satu sisi saya juga ingin memberikan contoh sama teman-teman yang lain bahwa berteman dengan siapapun itu tidak salah ya, bahwa kami memiliki pemikiran yang berbeda-beda satu sama lain, tapi sebetulnya kami bersepakat bahwa kami tidak ingin menimbulkan satu bentuk kekerasan baru ya. Biarkan saja teman-teman yang lain berpikir seperti itu, tapi saya juga pengen sebetulnya teman-teman lain yang memiliki prejudis beda dengan saya itu juga mulai memahami bahwa sebetulnya kita itu semua sama manusia ya. Pun ketika saya berjalan dengan teman-teman saya yang mungkin berbeda orientasi seksual dengan saya dan identitas gender yang berbeda dengan saya juga, saya sudah dicapnya macam-macam juga sama banyak orang ya. Saya pernah dicap apa ya? Terus satu teman saya bilang, hidup lu mah nggak jauh-jauh dari neraka. Serius, saya dibilang seperti itu. Terus berapa kali saya jalan, beberapa kali saya ngobrol dengan teman-teman yang minoritas gender, minoritas orientasi seksual. Saya dulu pernah dikata-katain juga bagian dari mereka. Saya juga adalah orang-orang yang bisa menimbulkan bencana alam itu datang lebih cepat gitu ya, kiamat lebih cepat gitu ya. Oh wow ya, sampai segitunya orang ke saya gitu ya. Oh ya, terus kegiatan kami di Sekolah Damai Indonesia merangkul semua itu ya, sehingga hal ini pula yang mempertemukan saya dengan komunitas lain, contohnya seperti IOFC atau Initiative of Change Indonesia,
dengan programnya yaitu Trust Building Program yang pada akhirnya mengajak kami bekerja sama, ya. Dan finally saya menemukan bahwa dengan keikutsertaan saya dengan Trust Building Program itu bisa menambah perspektif saya dan teman-teman Sekodi jauh lebih terbuka, ya. Kita juga terus bersinergi dengan teman-teman yang berbeda satu sama lain, dan paling penting adalah meretas luka lama kita sehingga pada akhirnya kita bisa sama-sama cair dan kita bisa sama-sama terus bersinergi ke depannya. Mungkin itu pengalaman saya bersama Trust Building Program dan IOSC. Sekali lagi terima kasih untuk mengundang saya sebagai bagian dari acara ini. Dan untuk teman-teman yang sudah membagikan pengalamannya, amazing. Terima kasih juga, itu akan menjadi pengalaman pribadi buat saya juga. Terima kasih.